adopsi dari para pakar pendidikan zaman dahulu, yaitu zaman penjajahan maupun setelah Ki Hajar Dewantara menyampaikan. Lalu diantaranya ini, jadi sekolah sebagai taman. Taman itu apa? Namanya taman, ya harus kita isi dengan yang beraneka macam, seperti sekarang kok milenial. Milenial apa sekarang? IT, zaman IT sekarang. Anak-anak sekarang semuanya tidak lepas dari Android ini. Panjenengan kalau ini ketinggalan, saya saja mesti kembali. Kalau nggak enak kalau nggak bawa ini. Milenial dulu itu nggak seperti itu, nggak ada. Jadi ya inilah sekolah sebagai taman. Nah ini bisa sama menunjukkan ini ada permainan. Ini betul itu sampai saat ini. Cuma kemasannya saja harus kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Bukan Nabi pesan kok, didiklah putra putrimu sesuai dengan zamannya. Jadi seperti itu. Next. Nah, dulu itu seperti ini bangkunya itu. Dulu ada bangku gandeng ya, Pak Cipatung ya. Bangkunya itu gandeng. Jadi tempat duduk dan mejanya. Seperti itu. Dan ini lumayan ya. Saya berikan contoh, ini ada yang sepatu, ada yang tidak. Dulu mayoritas tidak pakai sepatu. Nah ini anggapan guru adalah segala-galanya. Dulu itu kunci. Nah sekarang ini ada kemasan, guru adalah harus mengikuti syarat-syarat yang ada, yang sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14. Itu saya ingin bilang, guru adalah kunci. Dulu itu yang melekat saat ini. Kalau panjenengan hidup di kampung, guru itu kalau ada apa-apa mesti guru yang disuruh maju, dianggap. Karena apa? Sudah tertanam barang mindset guru itu adalah sumber dari ilmu. Sudah tertanam di masyarakat, guru itu dianggap iso guru. Nah saat ini saja ada perkembangan kurikulum, ada guru bidang studi, ada guru kelas dan macam-macam. Ada guru agama. Dulu ya guru mengajar ya segalanya nanti. Makanya sebagai kunci. Contohnya kalau panjenengan guru sebagai kunci itu apa yang jenengan sampaikan itu adalah luar biasa. Murid itu percayanya. Sampai dulu arek cilik itu nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, padahal salah. Dibenerno, orang jelek. Nah, nek gurunya mangut. Misalkan ini ada satu sugesti, misalkan HP ini murid mereknya Samsung. Nah, Samsung. Apa kamu baca anak? Ini apa huruf S? Ini huruf A, ini huruf N, ini huruf A. Dibaca HP. Karena mindsetnya ini adalah belum terpengaruh oleh lingkungan. Jadi guru bisa menanamkan, bisa untuk menjadikan anak ini kemana, itu guru, makanya dikatakan kunci. Jadi misalkan ditunjukkan ini rokok gudang garam, ini huruf apa? G, ini huruf apa? O, ini huruf apa? D, ini A. Dibaca rokok. Karena mindsetnya masih asli. Apa salah itu? Tidak, benar. Nah, mari kita benarkan. Ini salah satu bukti kalau kunci itu panjenengan ini sebagai kunci. Makanya tadi anak wong luar biasa kok disuruh baris. Kalau bacaan maulutan ya baris, mangan bareng. Itu karena seperti ini perintah. Sangat-sangat diharapkan guru itu adalah merupakan sumber daripada segalanya. Jadi mindset itu tertanam oleh di masyarakat
kita. Next, profesi bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Yaitu lembaga SLB ini nanti akan dibutuhkan masyarakat tidak hanya sekitarnya, jauh lebih kalau sesuai. Sekarang gampang di foto kegiatan, di foto pemberian layanan atau mengajar dibuatkan oleh TikTok atau dibuatkan oleh Tribun, di-share ke YouTube juga. Sekarang lebih. Kalau dulu, waduh, kalau dulu tuh menulis, dulu jangan nggak kenal Rugos. Dulu tuh Rugos itu untuk menulis. Saya itu kalau disuruh membuat Rugos. Sekarang enak, banner, konsep diberikan banner. Dulu sebelum banner tulisan biasa, sekarang ini luar biasa. Nah, bagaimana? Ya sesuaikan. Masyarakat itu kayak apa sih maunya? Makanya ada nanti guru yang menugasi, ditugasi oleh kepala atau disiplina untuk menyaring misalkan dengar di kecamatan Kembang Bau. Ini ada anak yang SLB, anak luar biasa. Ini diberikan untuk masukan lewat apa? Nah, ini jadi tidak hanya sepanduk saja, tinggal zaman harus kita manfaatkan Android ini. Definisi di atas meliputi aspek 3 ilmu pengetahuan tertentu. Ilmu panjenengan tidak sama dengan ilmu saya. Makanya guru itu profesi. Jadi ilmu panjenengan tidak sama dengan guru-guru yang biasa. Sampai punya kelebihan, sampai disuruh ngajar untuk yang normal, yang kurang pas. Ya itulah harus menyadari. Mari kita tingkatkan, kira-kira korelasikan dengan kebutuhan audien atau murid. Ini aplikasi kemampuan dan kecakapan. Jadi setiap orang itu ada kelebihan. Kalau kita analisa SWOT yang tadi pengantar saya katakan, setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya di mana? Kekurangannya di mana? Mari kita introspeksi. Jadi aplikasi sekarang ini kayak apa? Apakah seperti zaman dahulu? Ya tidak. Saat ini kalau kita dulu itu nulis itu pakai OHP, di slide gitu. Sekarang nggak cukup. Ya, HP ini kalau bawa bisa. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi panjenengan nanti saat ini ada corona daring, luring. Ya ini pembelajaran yang baru. Bagaimana untuk mengatasi, mensikapi kaitannya dengan apa yang ada dalam kebutuhan. Saat ini dekadensi moral anak didik itu menurun drastis. Makanya pas kalau dulu Kanjeng Nabi turun itu untuk dandani akhlak, memang betul. Sekarang dengan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan norma keagamaan dan norma hukum, luar biasa. Jadi berkaitan dengan kepentingan umum. Nah, sampai tidak mungkin tidak berkomunikasi dengan umum. Kayak apa sih maunya? Nah itu silakan dikemas. Silakan baik itu mendatangkan tadi ada pakar braille, ada pakar tuna aksara, ada pakar dan sebagainya. Itu memang dalam rangka untuk meningkatkan, memberikan satu layanan kepada anak didik kita. Next. Nah, guru. Ini undang-undang guru dan dosen. Jenengan yang punya TPP itu karena di sini kan sudah masuk undang-undang. Diatur sampai adanya SKB itu. Jadi pendidikan profesional tugas utama mendidik. Mendidik itu ya lebih sulit daripada mengajar. Kalau mengajar dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Tidak bisa baca, diajari bisa membaca. Dari tidak bisa menghitung, diajari akan bisa menghitung. Tapi mendidik mindset utamanya jadi berat sekali. Koro-koro
sampai disawat, gak loro sampai disabung, gak loro. Nah itu berat sekali. Jadi mendidik merubah mindset anaknya luar biasa itu tidak semua orang. Mudah-mudahan Allah nanti akan mengangkat derajatnya panjenengan sedaya. Karena apa? Karena dia yang dihadapi seperti itu. Jadi mendidik itu lebih sulit karena merubah mindset. Dan cenderung anak kita saat ini adalah perubahan dari perilaku Android. Perilaku Android. Makanya awal-awal dalam masuknya Android ini, kalau tidak bisa untuk memanage akan membunuh dirinya sendiri. Tapi kalau bisa memanage, akhirnya menjadi ilmu, menjadi kaya. Mantune siapa ini? Ashanti, anak. Itu awalnya tidak punya apa-apa, karena dia hobi, karena dia mempunyai kelebihan, bakat menjadi YouTuber. Akhirnya membuat TikTok, membuat apa, selalu dibuka dapat. Makanya kalau sampai dapat kiriman foto dari mana itu nanti akan menambah berapa uang. Saat ini anak MI, anak SD itu kelas atas itu 45 dipakai HP. Nah berapa kita menggunakan itu? Jadi dapat kiriman foto itu kena, sampai cepat ngetek perusahaan. Makanya mantunya anak itu awalnya tidak punya penghasilan, sekarang luar biasa jadi YouTuber. Nah saat inilah kita pandai-pandai membaca situasi. Jadi diikuti. Yang pesannya kan Nabi suruh mendidik sesuai dengan zamannya itu memang iya. Berapa tahun yang lalu kita dengar seperti itu. Membimbing, membimbing jelas kaitannya dengan apa yang ada di dalam kelebihan dan kekurangan. Makanya nilai itu kalau yang saya tahu ada nilai afektif, nilai psikomotor, nilai kognitif. Di situ akhirnya anak ini kelebihannya di sini diarahkan. Oh kamu mestinya jurusan ini. Oh kamu mestinya ini. Diarahkan. Lalu diberikan skill, life skill, kecakapan. Makanya muncullah saat ini ada sekolah-sekolah yang macam-macam, istilahnya sekolah kejuruan. Itu di dalamnya macam-macam jurusannya. Itu karena keterkaitan dengan kemampuan bakat. Karena kemampuan itu kalau didorong dengan bakat, lalu ada minat, akan jadi profesional. Hobinya adalah menulis cerpen. Nah, hobi terus. Setelah hobi ini lalu selalu menulis. Ada kemauan. Kemauan ada, kemampuan ada, menjadi profesional. Menjadi profesional. Banyak pendidikan formalnya itu rendah, tapi karyawannya itu sarjana, bahkan ada yang magister. Itu banyak. Karena apa? Karena dia bisa untuk menguasai dalam life skill atau kecakapan hidup apa yang ada di situ. Menilai dan mengevaluasi peserta didik tentunya kalau dalam anak ini itu panjenengan yang dilakukan. Next, 8 karakteristik profesi kode etik. Kita itu mengenal dengan adanya kode etik. Bagaimana guru muda dengan guru yang senior, bagaimana dengan kepala sekolah, karena bagaimana dengan karyawan, bagaimana dengan stakeholder. Kepala sekolah itu simbol suatu lembaga. Jadi Bu Supina ini simbol, ikon, harus kita amankan. Artinya kalau dia di luar itu dibicarakan orang, harus kita terima. Saya itu ikonnya lembaga pendidikan ma'arif di cabang Lamongan. Yai Pandi itu ikonnya organisasi PCNO yang ada di Lamongan. Jadi ikon itu mempengaruhi karena leadership itu adalah punya peran. Ini akan mempengaruhi juga dalam perkembangan baik itu dalam maupun perkembangan keluar. Jadi
Kode etik itu perlu. Bagaimana kita menghadapi siswa? Kode etik pada siswa. Siswa itu kapan siswa itu menjadi teman? Kapan siswa itu menjadi murid? Kapan siswa itu menjadi guru? Bisa menjadi teman, diajak gurau. Oh, akhirnya ada keterbukaan. Ada keterbukaan curhat. Lalu kapan menjadi yaitu murid yang mengatur segala perilaku akidah akhlaknya. Oh, itu jelek, yang baik ini. Kapan menjadi teman, menjadi murid, lalu menjadi orang tua? Bisa menjadi orang tua. Contohnya tadi kalau saya katakan di rumah anak kelas 3 mengajak ayahnya jamaah ke masjid, itu jadi orang tua. Anak menjadi orang tua. Lalu bisa menempatkan diri. Yang kedua, pengetahuan yang terorganisir. Pengetahuan yang terorganisir itu adalah kita tidak lepas. Kita mempunyai pengembangan tapi dibatasi dengan adanya apa yang ada di situ. Nah, kalau panjenengan berpikirnya tinggi sekali, tidak pada tempatnya, nggak pas. Yang ada dalam kurikulum, karena kita ini adalah ada kurikulumnya, ya tidak bisa. Jadi terorganisir ini, pengetahuan yang terorganisir ini adalah mempunyai kemampuan, mempunyai skill, dan apa yang menjadi tata aturan tetap kita ikuti. Contohnya kesepakatan ini apa yang menjadikan keputusan rapat ini, nah itu. Kalau sudah menjadi keputusan di dalam kelompok, di dalam internal, itu boleh gebrak-gebrakan, saling adu-adu. Tapi kalau jadi begini, sudah menjadi keputusan keluar harus satu. Untuk menguatkan lembaga itu. Kalau tidak, ya banyak contohnya. Kita lihat dari sekolah-sekolah yang besar akhirnya jatuh, itu yang karena kekompakan, tidak adanya kesatuan. Banyak sekolah yang besar dulu di zaman saya itu di Pondok Yai Asto itu, kayak Dr. Syekh Galang itu luar biasa. Sampai nantinya sekarang sudah Yai hancur sekarang. Karena apa? Ya karena ini. Jadi apa yang menjadikan satu keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus ini kurang dikerjakan. Jadi masyarakat akhirnya tidak ada kepercayaan, akhirnya tidak ada murid. Nah gitu. 4, tingkat pendidikan minimal yang dipersyaratkan. Sekarang ini ajar anak TK, ajar anak SLTA minimal S1 dan harus linear saat ini. Kalau dulu S1 sembarang pokoknya gelem ngajar boleh. Sekarang linear, apalagi yang sertifikasi harus linear, dan linear tidak boleh. Makanya saat ini ada PGRI, ada PGSD, SMP ada sendiri, ya begitu ya sudah. Iya. Kalau dari linear nggak bisa. Apa? Untuk meningkatkan pemberian layanan kepada anak didik supaya benar-benar sesuai. Jadi proses tertentu proses tertentu sebelum memangku profesi untuk bisa memangku tugas dan tanggung jawab. Jadi kalau memang keterkaitan dengan kemampuannya itu ada di jurusan ini, lalu dia adalah melaksanakan sesuai dengan profesinya, bisa. Akhirnya bisa sesuai dengan apa yang ada dalam kurikulum dan apa yang ada dalam program pemerintah. Kesempatan untuk penyebarluasan dan pertukaran ide di antara anggota profesi. Makanya ada kelompok guru, ada KKG, ada kelompok guru tadi, mungkin SMP ada kelompok sendiri, itu lalu kapan ada pertemuan. Ini perlu untuk saling memberikan masukan dengan yang lain. Jadi makanya kalau di antaranya panjenengan saat ini melakukan bimtek atau apalah,
yang tadi sudah direncanakan itu dalam rangka itu. Lalu yang kedelapan, adanya tindakan disiplin dan batasan tertentu jika terjadi malpraktek oleh banyak. Saat ini sebelum bulan puasa saya itu nangani dipanggil oleh tidak resmi karena kondisinya masih kenal baik dengan saya. Ada kejadian di Solonturo yang putri itu anak kelas 3, yang putra itu anak MA kelas 2. Lalu yang satu kasus ini adalah guru ekstra, pembimbing guru olahraga dengan murid. Akhirnya selanjutnya adalah kita damaikan di Polres untuk saling tabayun, keputusan apa saling untuk menghormati supaya sampai tidak terjadi, dan anak ini tetap harus mendapatkan layanan pendidikan. 3 bulan yang lalu saya dipanggil Bu Maya medis di Nasrullah. Ya, kejadian itu melahirkan tanpa ayah, akhirnya diselidiki ya satu kasus guru dengan murid. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Hari ini sering kita dengar apa terjadi kayak gitu. Lalu ada guru dituntut oleh wali murid karena terjadi pemukulan. Walaupun di tengah masyarakat banyak yang kontra, guru tidak boleh dituntut semacam itu. Ini sudah viral, yaitu gurunya ini memberikan fisik, misalkan jiwit nyepelek, akhirnya dilaporkan ke orang tuanya menuntut. Makanya edukasi di pendidikan ini video baru. Kayak apa? Akhirnya ada advokasi ya, sehingga untuk menyebarkan itu. Akhirnya dampaknya apa? Guru pokoknya mengajar, menyampaikan. Guru pokoknya mengajar, mendidiknya kurang. Kalau dulu congak, kalau mau pulang, saya dengan Pak Jibato mengalami. Kalau mau pulang mencongak gitu. Kalau udah bisa menjawab, pulang dulu. Kalau rame, yang namanya garisan itu sampai cetak, tidak ada masalah. Jadinya ya bagus. Nah, kembali lagi memang saat ini tidak zamannya. Makanya kan nanti pesan dididik sesuai dengan zamannya. Nah, pentingnya bagaimana mencikapi ini, ya ambillah yang ada di tengah-tengah. Kalau sekiranya anak ini memang angel tatanannya, didangankanlah orang tua diberikan satu penjelasan, jangan sampai terjadi malpraktek. Ini karena walaupun secara edukasi itu adalah pakaian benar, tapi kita kena pasal-pasal itu. Ini ya, saya khawatir dulu itu dengan adanya ini masuknya dunia liberal. Jadi membunuh pendidik, membunuh karakter itu lebih jahat daripada kita dibunuh karena ekonomi. Makanya saat ini dikhawatirkan dekadensi moral anak-anak muda saat ini adalah menurun, sehingga pemerintah menggalakkan di segala ini untuk mengantisipasi, karena kader itu adalah sebagai penerus generasi bangsa. Maju dan tidaknya negara ini ya apa kata dari kader atau dari anak muda. Next, kompetensi dan kualifikasi guru pedagogik ini sudah umum, kepribadian sosial profesional. Saya kira kualifikasi akademik terus pendidikan tadi sudah, bahasa Indonesia mendidikan profesi guru ini yang nanti sudah ada yang dapat sertifikat, yang 4 mudah-mudahan nanti itu dapat semuanya ya, dan nanti dilengkapi kekurangannya di mana, nanti saling membantu.
Karena kalau dulu zaman saya dulu itu portofolio menurut apa piagam SKS dikumpulkan. Dulu tuh yang sampai dari yang nono Pak Jun bayaran jenah yang nono dibayar enggak. Akhirnya saya sertifikasi itu yang pertama. Akhirnya dapat. Nah, saat ini luar biasa. Dan dulu enak mengumpulkan portofolio sudah melebihi ada jatah minimal nilainya sekian sudah lolos, ada tanda tangan sertifikat yang tanda tangan dulu Pak dari Pak Haris sekarang ini dulu ada di guru besar ada rektor Unisa sekarang ada di Malang. Ini next mutu pendidikan ini adalah suatu keberhasilan proses dan hasil belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Isu peningkatan mutu pendidikan tadi saya sudah sampaikan berkaitannya dengan sampean SLBC itu banyak akan menjadi tinggi atau biasa itu tergantung ada di panjenengan. Jadi bisa brand itu menjadi naik atau turun tergantung pada panjenengan karena masyarakat itu menjustis. Oh baik, contohnya di rumah, oh baik, akhirnya ya banyak muridnya. Akhirnya misalkan sampai jual ini, yang sekolah di sini masuk sekian bisa, contohnya banyak kayak Indomie. Kalau Nima ini sih, saya kasih masukan Pak Ji, Pak Gur ini cepat Pak buat harga masuk sekian tak gratis, masih gratis sih. Baik. Ada beberapa pelan bisa nanti ke sana. Kalau gratis terus iya. Jadi arahnya ke sana. Masih sampai nanti ya gitu. Arahnya harus ke sana. Basuki Mowo Brio. Sampai nih belum nguyuh pernah terminal orang itu. Nguyuh kok. Manifik mau anak dipinterno ilmune, dipinterno akhlaki, dipinterno budi pekertine. Kok gak bayar bakokan ngono. Nah, itu nanti dengan gayanya apa dijak omong stakeholder yang ada. Itu selanjutnya nanti bisa di copy saja ya.